Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita akan membahas pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, untuk seni budaya dan prakarya ini nanti insya Allah ada modul yang dibagikan kepada anak-anak yang bisa diambil di koperasi. Nah, sekarang untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang karya seni patung. Nah, kalian tentunya sudah sering ya melihat patung, mungkin di jalan, kemudian di tempat-tempat wisata banyak sekali patung. Nah, karya seni secara garis besar, karya seni ada karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Ya, karya seni rupa 2 dimensi itu contohnya misalnya lukisan dan kain batik. Nah, sedangkan contoh karya seni rupa 3 dimensi contohnya patung. Nah, patung itu memiliki panjang, lebar, serta tinggi. Bisa dilihat dari segala arah, bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping. Nah, patung itu merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bisa bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda menggunakan teknik tertentu. Nah, ini nanti kita akan mempelajari untuk teknik pembuatan patung juga. Nah, seni patung juga dapat diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Nah, ini contohnya patung. Kemudian ini mungkin kalian sering lihat ya, ini di Slamet Riyadi. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis patung. Nah, jenis patung berdasarkan fungsinya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu patung religi yang berfungsi sebagai sarana ibadah. Memang ada kepercayaan di luar agama Islam ya yang memang menggunakan patung sebagai sarana ibadah. Nah, ini contohnya mungkin anak-anak pernah mengunjungi Candi Borobudur di Kota Magelang. Ini patungnya digunakan sebagai sarana ibadah. Ini merupakan contoh patung religi. Kemudian yang kedua yaitu patung monumen. Patung monumen ini berfungsi untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Contoh di sini ada monumen Palagan Ambarawa yang berada di Ambarawa. Ini memperingati terjadinya peristiwa Perang Ambarawa atau Palagan Ambarawa. Kemudian di sini ada monumen Jogja Kembali yang berada di kota Yogyakarta. Ini memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu patung arsitektur yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Nah, ini pasti anak-anak juga tidak asing ya. Ini di sekitar Solo Baru ada patung Pandawa. Nah, ini untuk keindahan di jalan. Ini juga patung di Solo Baru. Kemudian ada patung dekorasi yang berfungsi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Nah, ini taman biasanya ada patung hewan. Nah, seperti itu. Kemudian patung seni yang berfungsi hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Memang ada orang yang suka dengan untuk mengkoleksi patung-patung di rumahnya. Nah, ini bisa koleksi, bisa diletakkan di atas meja atau di mana untuk dinikmati keindahannya. Kemudian jenis patung berdasarkan bentuknya ada patung figuratif. Nah, yaitu bentuk patung yang realis. Realis itu contohnya bentuk alam seperti bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada patung non-figuratif, yaitu patung yang terlepas dari alam atau bentuknya abstrak, misalnya hanya garis,
lengkung, bulat, dan memanjang. Nah, ini ya, mungkin demikian yang saya sampaikan untuk pagi ini. Untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari modul yang ada di koperasi. Nanti kalian bisa mengambilnya ke madrasah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.